Pernah nggak Bapak Ibu mendengarkan kajian ayat ini? Di mana? Nah, di sini. Jadi yang mohon maaf Bapak Ibu yang suka gini gitu ya, apalagi gini itu, saya juga mikir itu di mana gitu. Saya tidak menemukan ayat kecuali di sinetron. Biasanya di belakang unta kan, di padang pasir, buat tongkat biasanya. Makin tinggi seolah-olah kita makin disegani sama Allah, biar Allah bisa bertekuk lutut di ambisi kita. Ulangi sekali lagi, ya, perbesar frekuensi, vibrasi, energi di frekuensi yang kita dambakan. Silakan Bapak Ibu, ulang-ulang, perbesar volumenya. Itu yang disebut dengan wa khufyatan. Keren gak ayat ini? Bersyukur gak bisa ngaji hari ini? Wah. Kalian baca ya rujak, ya rojak. Udah sampai putus itu tasbih. Ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya rojak. Saking gak dikabul-kabul, jadi udah mulai putus asa, jadi rujak. Itu frekuensi apa itu? Yang disebarkan frekuensi putus asa. Seolah-olah Allah jauh, seolah-olah Allah tidak mendengar, begitu? Karena kita dari sejak awal diajarkan seolah-olah Allah itu suatu entitas yang terpisah dari diri kita. Kita tidak paham di Quran Allah mengatakan wa huwa ma'akum. Aku kan bersama kamu. Kenapa kamu merasa terpisah dariku? Kenapa harus begini? Paham ayat ini? Oke. Bapak Ibu, ingat ya, harta uang bukan tujuan. Bahkan harta uang bisa dilompati. Bisa? Bisa. Tapi orang yang punya keyakinan bahwa segala sesuatu itu harus dihadirkan oleh uang, dia akan mencari uang. Padahal kalau uang setelah ada, kan gak pernah dipakai uang. Saya pakai baju gak pakai uang. Saya pakai laptop gak pakai uang. Saya mau bangun masjid ini pakai semen, pakai batu, bata, mana coba? Betul nggak? Apakah uang pernah hilang? Tidak. Uang itu hanya jalan-jalan dari dompet ke dompet. Lihat saya semuanya. Uang itu hanya jalan-jalan dari dompet ke dompet. Kalau dia jalan-jalan, suatu saat pasti masuk lagi di dompet saya. Kalau rindu uangnya, betul nggak? Ya kan cuma jalan-jalan aja. Saya pernah itu, saya tanda itu uang beberapa, kemudian saya bagikan itu. Itu kurang lebih beberapa tahun itu saya masih ingat tanda tangan saya. Balik lagi tuh uang, udah lecek. Bahkan saya itu lagi ngitung uang itu, ya, ngambil uang cash dari bank, itu keselip tuh, wah, uang saya. Jadi di situ saya mau buktikan bahwa uang itu tidak pernah hilang, hanya jalan-jalan kan, betul nggak? Iya, uang itu nggak pernah dipakai Bapak Ibu. Loh kenapa kita mencari uang? Uang itu alat, bukan tujuan. Ada nggak orang makan uang? Nggak ada. Kalian kan makan nasi, betul nggak? Ikan, betul nggak? Bisa nggak di bypass? Bisa. Saya sudah punya keyakinan. Ada uang, nggak ada uang, avocado ada di rumah saya. Dusaan avocado tanpa uang. Ada uang, nggak ada uang, mobil ada di rumah saya. Saya sudah buktikan. Saya dikirim mobil tanpa uang. Ada uang, nggak ada uang, ya. Baju ada di lemari saya. Saya sekarang bingung pakai baju. Lemari udah penuh. Banyak yang ngasih. Ya. Ada yang ngasih, ayah
tolong ya, kok baju saya belum dipakai-pakai, di YouTube belum ada. Makin gak saya pakai. Ternyata pengen iklan lewat saya. Nanti kalau saya lupa pakai baju itu, baru saya pakai. Ya itu, jadi sudah ada muatan dari awal. Itu kalau mau ngasih, ngasih aja. Coba belajar begitu ya. Ya. Jadi uang tujuan atau alat? Ingat, jangan berfokus pada uang. Makanya segala sesuatu bisa di-bypass. Nah, tidak boleh melanggar hukum alam. Jangan menempatkan uang di atas Allah, di atas cinta, di atas kekuatan positif. Perhatikan saya, ada nggak orang yang cari uang menyakiti orang lain? Ada nggak orang yang cari uang menipu orang lain? Banyak? Lihat kehidupannya. Semua yang melanggar hukum cinta, hukum alam, dia tidak akan pernah mendapatkan keberkahan. Jadi mulai sekarang, jangan percaya kalau ada orang yang ngiming-ngiming itu ini uang besar ini dengan cara pintas, jangan percaya. Itu semua pasti penipuan, apalagi melipat gandakan uang. Wah, pakai ayam hitam, domba hitam, kuda hitam, sapi hitam, serba hitam, itu pasti masuk ke dunia hitam. Ya, Bapak Ibu. Oke, perhatikan saya semuanya. Bagaimana supaya kita bebas dari kefakiran tadi? Karena kefakiran itu berpotensi untuk mengantarkan kita pada kekafiran. Ujungnya kita akan terlibat dalam sebuah frekuensi rendah. Ya, terjebak di frekuensi rendah, itu sisa kubur itu. Bapak Ibu, makanya banyak orang yang pura-pura di luar seolah-olah bahagia, padahal di sininya menderita. Banyak yang gitu. Itu siksa kubur itu. Karena apa? Enggak selaras pikiran, perkataan dan tindakannya enggak selaras. Satu, miliki keseimbangan antara doa dan usaha. Tadi sudah saya ajarkan bagaimana meningkatkan volume perasaan terhadap uang. Ya. Tapi jangan sampai mengerjakan sesuatu demi uang. Ingat ya, demi Allah, karena Allah, uang pasti mencari kita. Ya. Nah. Jadi memiliki keseimbangan antara doa dan usaha. Apa doa tadi? Getaran, frekuensi, vibrasi, energi. Kita pertahankan di dimensi yang kita mau. Oke? Percaya kalau Allah Maha Kaya? Yes. Kalau Maha berarti sekalipun semua manusia di bumi ini kaya raya, tidak akan berkurang kekayaan Allah. Nggak usah takut. Makanya jangan iri sama orang kaya, karena kekayaan itu sebetulnya tanpa batas. Nah, mereka yang selalu memiliki keyakinan kalau kekayaan itu berbatas, hati-hati. Perhatikan Quran surat Al-Hadid ayat ke-24. Orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir, dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi Allah berulang kali mengatakan, fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Ya, itu. Orang kikir akan menyuruh manusia berbuat kikir. Makanya Bapak Ibu perhatikan saya. Silakan bergaul dengan orang yang kikir, yang suka hitung-hitungan. Pasti kalian kecepretan tuh sifatnya. Ya, ingat ya, orang kikir itu bermental miskin. Perasaannya miskin. Ketika dia memberi, ada yang berkurang dalam dirinya. Ya. Saya praktek tingkatannya udah dalam banget, tapi saya tidak akan bagikan. Saya udah coba praktek yang lebih dalam lagi, lebih ekstrim lagi. Ya. Ini ayat-ayat ini. Wah, ternyata luar biasa. Makanya Bapak Ibu, ayat-ayat Al-Quran itu harus dipraktekkan. Bukan dihafalkan Arabnya. Buat apa? Kalau kita nggak dapat petunjuknya. Ya, hafalan itu tidak akan bisa menolong kita. Yang berikutnya, jaga keseimbangan berkarya dan berbagi. Ingat saya, setiap berkarya harus ada
keinginan untuk berbagi. Awas, kalau berkarya harus ada keinginan untuk berbagi. Perhatikan saya, kalau Bapak Ibu berkarya apalagi hanya untuk diri sendiri, uang tidak rindu. Tapi kalau berkarya sudah ada keinginan berbagi. Lihat saya semuanya, setiap kita melakukan apa karena ada niat ingin berbagi. Saya ingin berbisnis karena saya ingin berbagi. Saya ingin bikin usaha karena saya ingin berbagi. Perhatikan saya, uang rindu. Selanjutnya, hati-hati, jangan pernah bilang uang, harta adalah penghalang spiritual. Kan sekarang ini banyak yang mengajarkan kalau uang, harta katanya penghalang masuk surga. Benar-benar itu uang dan harta tidak akan rindu sama kamu. Sekarang jadikanlah uang dan harta bagi saya adalah pendorong saya masuk surga. Kenapa? Bukankah saya bisa melihat kebahagiaan orang dengan berbagi? Aneh ya. Banyak yang suka ceramah agama, ya, anti terhadap dunia. Tapi giliran rajaban, muludan, minta sumbangan. Karena loba duit teh minta sumbangan teh. Apal saya tama? Tekan loba boga duit. Padahal tiap hari mah khutbahnya menjelek-jelekan. Betul nggak? Oh, kasihan tuh bapak ini ngurusi dunia terus tuh. Makanya jangan suka usil ya sama orang lain, ya. Emang tugas kita ke dunia ini ngurusi apa sih? Kan ngurusi dunia. Oke, ngurusi akhirat mah di akhirat. Ya, tugas kita di dunia ngurusi apa? Ngurusi dunia dengan bekal spiritual. Kita ini adalah makhluk akhirat yang sedang dikaryakan di dunia. Makanya urusi dunia dengan bekal akhirat. Itu yang benar. Ngurusi dunia kalau berbekal akhirat pasti berlaku adil, tidak akan menyakiti orang, tidak akan merampok hak orang. Gitu baru benar. Paham? Oke. Lanjut. Setiap usaha, coba jangan melekat pada hasil. Kenapa? Kalau melekat pada hasil, kita tidak punya kemungkinan lain. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu berbuat baik, berharap kebaikan dari orang itu. Berarti tidak ada kemungkinan dong kebaikan dari orang yang lain. Betul nggak? Tapi kalau kita berbuat baik kepada si A, dilepaskan, mungkin kebaikan dari B, dari C, dari D, dari E, dari F, sampai Z. Kemungkinannya lebih banyak. Nah, perhatikan saya. Kita selama ini sering menyempitkan kemungkinan. Betul? Iya. Bahkan orang yang kerjanya hanya untuk uang. Perhatikan. Uang dia hanya dari tempat kerja itu. Tidak dari tempat lain. Tidak berlaku ayat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib bagi dia. Yang berikutnya, pancarkan energi, frekuensi, vibrasi di dimensi syukur dan cinta. Selalu bahagia, tidak ada emosi negatif, tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada kemarahan. Nih, bereskan di dalam. Jadi ternyata Bapak Ibu ya, untuk menjadi kaya aja syaratnya banyak. Tetapi kalau kita mau menyembuhkan diri kita ke dalam, percaya sama saya, luar biasa. Oke. Ya. Makanya Allah mengatakan di Quran surat Al-Baqarah nih, catat ya. Al-Baqarah 263. Qaulum ma'rufun wa magfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha ada. Wallahu ghaniyun halim. Perkataan yang baik dan memberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Bapak Ibu, coba ya. Wah, kalau begitu saya mah sekarang gak akan sedekah. Mau berkata yang baik aja sama minta maaf. Karena itu lebih baik daripada sedekah yang menyakitkan. Bukan itu maksudnya. Kalau kamu sedekah harus dengan perkataan yang
baik. Itu memahaminya. Ini banyak yang keliru memahami ayat ini. Udah kalau gitu saya mau berkata baik aja dan memaafkan. Tambah pelit kamu, betul nggak? Karena katanya itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi oleh perkataan yang menyakitkan. Ini Allah maksudnya kalau kamu sedekah jangan menyakitkan. Ya, kalau mau sedekah jangan menyakitkan. Bapak Ibu, ya, saya tadi bukan mau menyakitkan karena tidak ada rencana. Kenapa? Yang dibagi uang cuma sebagian, gak semua. Ya, bukan mau menyakitkan, bukan. Tadi kan saya memang memanggil aja yang mau ke depan. Nih dipanggil ke depan gak mau. Tapi saya juga kewalahan tadi, ternyata kalian, ya Allah, sampai mau runtuh ini. Kalian itu luar biasa ya. Katanya tangan di atas. Ternyata saya ngajar ngaji hari ini gagal itu ya. Katanya tangan di atas tadi. Giliran saya tangannya di atas, yang di bawah rebutan. Jadi saya pernah waktu itu ya bagi sembako, saya bagi sembakonya nggak mau di suatu tempat. Jadi begitu ada tempat yang kelihatannya oleh saya butuh, saya berhenti mobilnya situ. Wah, luar biasa itu. Saya waktu berhenti di Cimindi tuh, di bawah jalan layang itu. Saya ngeluarin sembako itu. Awalnya cuma 5-6 orang, tiba-tiba Gojek berhenti di situ, ini berhenti di situ. Wah, jalan macet. Tiba-tiba saya kejepit itu, nggak bisa ini lagi. Waduh, saya bilang luar biasa ya. Ya, seperti itu ya. Ya, saya cuma melihat itu juga bukan kesalahan. Mohon maaf Bapak Ibu, bayangkan ya selama ini kita belajar agama dari kecil, bahkan diajarkan untuk menerima takdir, bukan menciptakan takdir. Maaf ya, betul nggak? Dari kecil kan diajarkan menerima takdir gitu, bukan menciptakan takdir. Padahal takdir bisa diciptakan, bisa. Kita ini kreator takdir kita. Kita ini yang namanya manusia diberi tanggung jawab oleh Allah menjadi arsitek dari kehidupan kita sendiri. Kalau yang lain tidak diberi tanggung jawab tuh, karena mereka hidupnya ya begitu-begitu aja, kuda, sapi gitu aja. Manusia itu diberi tanggung jawab oleh Allah sebagai khalifah untuk menjadi arsitek, untuk mengarsiteki kehidupan dia. Makanya sekarang diubah kata-katanya, bukan menerima takdir, tapi menciptakan takdir. Ternyata takdir saya adalah urusan saya. Saya mulai sekarang akan menciptakan takdir dengan pikiran saya, perasaan saya. Saya akan luapkan rasa syukur dan cinta dalam diri saya, karena ternyata alatnya semua sudah disediakan Allah kepada saya. Namun alat ini selama ini tidak saya gunakan. Bapak Ibu, jadi ayat ini mengatakan kalau kamu mau bersedekah, iringilah dengan perkataan yang baik. Jika orang itu mengatakan yang tidak baik kepada kamu karena kamu sudah bersedekah, maafkan. Itu maksudnya. Ini bukan pilihan ganda. Dan banyak yang menerjemahkan ayat ini pilihan ganda. Lebih bagus berkata baik dan memaafkan aja. Gak usah sedekah. Itu lebih baik. Itu yang keliru memahami ayat. Ini ayat nyuruh sedekah. Cuman kalau sedekah, kamu harus berkata baik sama orang. Kalau orang yang diberi oleh kita tidak berkata baik, maafkan. Besok tetap dikasih. Gitu. Paham? Inilah hukum alam. Seperti matahari, kamu mau keluar rumah atau nyumput di kamar, tetap dia bersinar. Kamu mau bangun tidak bangun, dia tetap bangun di jamnya. Gitu. Jadi matahari sudah mengajarkan kebaikan itu dilakukan terus menerus tanpa syarat. Lihat saya semuanya, terus menerus tanpa syarat. Kalau itu dilakukan, perhatikan saya, berarti kita sudah menjadi magnet. Nah, berbicara magnet, nih
Kalau ini magnet, ya, saya naruh paku di sini, ketarik. Nanti paku yang ini bisa menarik paku lagi, bisa menarik paku lagi. Dulu pernah praktikum mungkin waktu SD. Pernah SD kan? Kenapa? Karena paku ini berada dalam medan magnet. Setiap magnet memancarkan medan. Apapun yang berada di medan itu akan ketarik ke magnet itu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sederhana. Ingin menarik apa dalam hidup? Gampang. Pancarkan medan magnet kita supaya yang ingin kita tarik masuk di medan kita. Ya, ulangi. Pancarkan kekuatan magnet kita supaya apa? Supaya magnet kita punya medan magnet yang luas. Setiap yang kita inginkan, kalau sudah masuk di medan kita, itu akan tertarik kepada kita. Nah, hari ini saya sudah ngasih tip-tip yang sangat jitu. Tinggal dicoba, praktekkan. Jadi mulai sekarang belajar yang sederhana aja. Belajar memberi dan berterima kasih pada orang yang diberi, dan tanpa ada keinginan untuk dibalas. Belajar memberi yang terbaik. Jangan memberi yang sudah rusak, memberi yang tidak berguna, memberi yang orang lain, ya, yang kita sendiri sudah tidak butuhkan. Coba kalau ibu mau ngasih kerudung sama orang lain, ya, beli 2 kerudungnya, benar-benar kasih. Jika perlu mereknya sama, harganya sama, iya mah pada kurbatur kukurilingan yang anu murah. Taya moal bengar-bengar nu kieu ya. Aikur maneh nama di PPJ, aikur mereka batur mah pasar baru. Paham? Hal kecil nggak ini? Disadari nggak Bapak Ibu? Selama ini tidak disadari. Kita menganggap seolah-olah kita sudah berbuat baik. Padahal kata Allah, bukan kebajikan kalau kamu belum bisa memberi yang kamu butuhkan, yang kamu cintai. Sudah masuk judul ini? Yuk, bebaskan diri dari kefakiran, kekafiran, dan siksa kubur. Bebaskan diri kita dari segala keterbatasan frekuensi. Jangan terjebak di frekuensi rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.